Dan kota mengatakan pohon polutan yang memiliki polusi udara. Salah satu pohon penyerap polutan terang besi karena berbentuk besar dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Nah, kalau yang paling benar biasanya dia tertulis, tersurat di teks, ada tulis banget. Nah, kalau yang A, pohon yang berukuran kecil tak mampu menyerap banyak CO2. Nggak ada di teks, nggak ada yang bilang ukuran besar dan kecil, tapi cuma bilang pohon tiram besi adalah salah satu pohon penyerap polutan. Gitu. Nah, cuman dikasih alasannya karena bentuknya besar dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap CO2. Jadi kalau yang A ini ada asumsi pohon kecil, di sini besar. Enggak, jadi ini enggak, bukan menjadi jawabannya. Oke. Polusi udara akan menurun jika banyak pohon tiram besi ditanam. Nah, ini juga ada asumsi. Polusi udara menurun. Bisa aja sih, tapi bisa aja enggak. Bayangin kalau awalnya, ya intinya nggak ada deteksi, ini asumsi. Tapi saya coba kasih bayangan, eh, awalnya ada satu pabrik polusi udara, nanam 10 pohon tiram besi, oke, dia menurun. Tapi bayangkan ketika pabriknya nggak ada, nggak perlu nanam pohon tiram besi pun nggak ada polusi. Seperti itu, jadi bisa kayak begitu. Walaupun secara logika di ini bisa aja, bisa benar, tapi ada asumsi di sini. Kalau kualitasnya pasti benar, itu nggak boleh ada asumsi. Oke, terdapat pohon selain tiram besi yang mampu menyerap lebih banyak CO2. Nah, ini bisa aja karena di sini dibilang salah satu pohon penyerap polutan. Berarti ada nggak pohon lain? Ada. Kita keep yang C, terusnya yang D. Semua pohon yang efektif dalam menyerap polutan memiliki ukuran yang besar. Nah, secara kebetulan ini asumsi lagi. Asumsi lagi, semua pohon yang efektif menyerap polutan ini ukuran yang besar. Memang sih di sini dikasih tahu pohon tiram besi, kenapa sih dia bisa menyerap polutan? Karena bentuknya besar dan memiliki kemampuan yang tinggi dalam menyerap karbon dioksida. Tapi apakah semua yang ukurannya besar efektif dalam menyerap polutan? Belum tentu. Oke. Nah, kalau yang E ini udah jauh banget karena di sini ngomongin udara yang lebih panas. Sedangkan di teks ngomongin polutan atau polusi. Oke, seperti itu. Nah, kebetulan di sini yang benar cuma ada satu yang C. Kenapa? Ini kasih tahu salah satu pohon penyerap polutan. Berarti kalau salah satu pohon penyerap polutan, ada pohon-pohon lain yang bisa menyerap polutan dengan baik. Yap, masih gampang ya. Oke, kan kita nomor 3. Aduh, ininya gempet banget. Saya spasi ini. Nah, yang pasti salah. Oke, banyak. Ya, makan pedas terasa lebih nikmat sehingga mendorong orang makan lebih banyak. Kayaknya nggak ada deh yang ngomongin orang makan lebih banyak, ya kan? Kayaknya nggak ada. Di sini cuman ngomongin orang, banyak orang suka pedas karena makan pedas lebih nikmat dan menggugah selera. Nah, terus dikasih tahu akibatnya. Akibatnya adalah konsumsi makan pedas dapat mengakibatkan gangguan lambung, iritasi usus, lalu juga dapat memicu naiknya asam lambung dan tenggorokan jadi panas. Lalu ada sarannya, solusinya, disarankan membatasi konsumsi makanan pedas.
agar terhindar dari gangguan pencernaan. Itu jadi bukan nggak ada tuh mendorong orang makan lebih banyak, walaupun mungkin kenyataannya iya ada orang makan tahu doang pakai sambalnya enak, sambal terasi itu misalnya nasi anget dicocol terus ya nasinya habis sambalnya masih ada, ambil lagi nasi sayang nih sambalnya belum habis gitu, ini makan lagi ya sambalnya habis ya nasinya masih ada ambil lagi sambalnya, begitu aja terus sampai kenyang banget, kenyangan itu sih bisa aja tapi nggak ada di teks sehingga bisa jadi ini salah. Oke, kita keep yang A, ditanyakan pasti salah ya. Kita keep yang A, karena sepertinya dia salah. Makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan sehingga tidak menggugah selera. Oke, ini ada eh, asumsi dia makanan pedas dapat memicu gangguan pencernaan. Itu iya ada di teks kan. Nih, gangguan pencernaan. Terusnya sehingga tidak menggugah selera. Sehingga tidak menggugah seleranya inilah yang terkadang dia bukan terkadang ya. Ini menjadi asumsi. Padahal di teks bilang makanan pedas terasa lebih nikmat dan menggugah selera. Oke, sehingga tapi kalau kepedesan dia bisa memicu gangguan pencernaan. Tuh, sehingga ini bukan salah, tapi mungkin salah. Mungkinnya itu dari sini, dari sehingga tidak membuat selera. Karena dia setengah benar setengah salah. Oke, bukan pasti salah. Jadi B bukan jawabannya. Yang C, tenggorokan panas dapat terjadi karena asam lambung naik akibat mengkonsumsi makanan pedas. Di sini bilang sih, makanan pedas dapat memicu naiknya asam lambung dan mengakibatkan tenggorokan jadi panas. Jadi tenggorokan panas terjadi karena asam lambung naik akibat. Hmm, 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 hmm. Hmm. Apakah begitu? Bisa jadi. Iya, ini benar kok. Ini kualitas pernyataannya benar. Makan pedas dapat memicu naiknya asam lambung. Asam lambungnya naik, lalu mengakibatkan tenggorokan jadi panas. Yap, berarti C ini kualitasnya pernyataannya ini benar. Jadi bukan jawabannya karena cara yang pasti salah. Baru A aja yang kita keep. Konsumsi makan pedas secara tidak berlebihan, aman. Oke, dia ada di situ. Di kalimat terakhir, orang disarankan untuk membatasi konsumsi makanan pedas agar terhindar dari gangguan pencernaan. Tapi yang ditulisnya di sini yang D itu kebalikannya. Oke, benar. Yang salah masih A. Orang yang mengkonsumsi makan pedas berpotensi mengalami gangguan usus. Ada juga di situ. Berarti jawabannya adalah yang A.